Shalom. Tema firman Tuhan di hari ini, isi full memorimu. Mari kita membuka kitab kita di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang ketiga. Pencobaan di padang gurun, perikopnya. Lalu datanglah si pencoba itu. Ya, saya mulai dari ayat pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Si pencoba, dia membawa Yesus ke padang gurun. Dan saudara, pencoba di akhir zaman ini, dia sudah hidup beribu-ribu tahun yang lalu. Bahkan Lucifer adalah tangan kanannya Allah. Lucifer X, orang dalam di surga. Nah, dia tahu persis bagaimana kehebatan Tuhan. Dia tahu persis bagaimana kelemahan-kelemahan dari manusia. Manusia, kalau dia sudah berkeluarga, ibu-ibu banyak kali jatuh karena cinta uang. Karena dia mau supaya Natal dari atas biru, bajunya biru, sepatu biru, rok biru, semua serba biru, giginya saja yang putih. Itu pencoba paling suka datang. Bapak-bapak juga kadang-kala lewat mata melihat yang saya katakan tadi, lebih cantik dari istrinya dan lebih lembut jauh dari istrinya. Kalau suaminya pulang kerja masih jarak 20 meter, istrinya sudah teriak, "Pak, uangnya mana?" Dan ketika dia berjumpa dengan ibu yang lain, dengan lembut, dengan perhatian, si pencoba paling suka datang seperti itu. Makanya untuk menangkis godaan-godaan dari si pencoba di akhir zaman ini, yaitu kita rajin ke gereja dan rajin membaca firman Tuhan. Yesus memberikan tips ketika dia 40 hari, 40 malam dia puasa. Si pencoba tahu bahwa di sini ada celah. Ada celah yang bisa dia masuk. Yesus saja dicoba, apalagi cuma manusia biasa. Sehingga banyak kesaksian orang yang jatuh ke dalam dosa. Dia berkata, "Doa Pak Pendeta, saya kan ini manusia biasa." Iya betul, semua manusia yang ada di dunia adalah manusia biasa. Supaya kita menutupi manusia biasa kita harus cari Yesus yang luar biasa. Kita harus cari firman yang luar biasa. Firman menjawab semua godaan. Firman menangkis semua godaan. Kalau istrimu rajin ke gereja, ada jaminan yang kuat. Itu pun tidak 100%. Tetapi pada umumnya, yaitu ada
kekuatan, ada filter, ada penangkis, ada perisai. Firman Tuhan itu pasti akan bertumbuh di otak dari entah itu ibu-ibu, entah itu bapak-bapak. Di akhir zaman ini, iblis kerja keras karena dia tahu waktunya sudah tidak lama lagi. Dia tahu malaikat sudah standby siaga 1 meniup sangkakala. Jadi kami selalu bersuara, kami selalu berkata kepada orang-orang, sehat selalu kalau dia ulang tahun, sehat selalu dan umur panjang, dan tambah setia masuk gereja, tambah setia beribadah. Itu adalah penangkis terkuat. Tetapi kalau ada yang jatuh, dia berkata, Pak Pendeta, saya kan manusia biasa. Setelah dicek, malas masuk gereja. Oh, bukan manusia biasa, itu direncanakan. Kalau ibu dia pindah ke suami orang, itu direncanakan. Jangan sedikit-sedikit pakai alasan, Pak Pendeta, saya kan manusia biasa, Pak Pendeta. Maklum toh Pak Pendeta, itu bukan alasan yang tepat. Itu direncanakan, itu disukai, itu diinginkan bersama. Saudara, dari tahun ke tahun angka perceraian semakin meningkat. Dari tahun ke tahun anak semakin banyak memberontak kepada orang tua. Yang punya anak, kalau dia masih kecil, bawa dia ke sekolah minggu. Yang belum diserahkan, serahkan di gereja. Yang sudah remaja, kasih masuk ibadah pemuda dan remaja. Yang keluarga muda, kami ada wadah yang namanya keluarga muda. Keluarga muda ini rawan. Keluarga muda ini juga kalau dibina dengan baik adalah satu kekuatan terbesar di dalam gereja, yaitu barisan keluarga muda. Saudara, waktu Yesus dicobai, ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia bukan hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi mulut Allah ini yaitu firman Tuhan. Mari kita perbanyak firman Tuhan. Samuel, kenapa dia diurapi? Kenapa dia dipilih Allah? Dari anak-anak dia suka dengar firman. Dan saya selalu mengajak orang Kristen, kalau engkau buka YouTube firman Tuhan, jangan cepat di skip, jangan cepat dilewatkan. Jangan kalau berita artis, 1 jam dia nonton, enggak bosan-bosan. Tetapi firman Tuhan langsung di skip. Saudara, kalau engkau terbiasa skip firman Tuhan, engkau tidak punya dasar yang kuat. Begitu si pencoba 1 kali menggoda, 1 kali mencoba imanmu, engkau lewat, engkau berbuat dosa. Ketika anak muda jarang dibawa ke gereja, 1 kali temannya tawarkan narkoba, dia sudah narkoba. Ketika anak muda jarang ke gereja, ditawarkan oleh temannya seks bebas, dia langsung dugem. Kenapa tidak ada filter? Memorinya tidak diisi full. HP kalau dia sudah dipakai, itu tetap baterainya sudah lowbat. Orang Kristen kalau tidak mau dengar firman, pasti imannya lowbat. Imannya gampang goyah, imannya gampang lowbat. Makanya orang Kristen
banyak dengar firman Tuhan. Harus banyak pergi ke gereja. Dengar di HP tidak cukup, tetapi cari gerejamu. Saudara yang Tuhan Yesus kasih, ayat yang ke-7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung sangat tinggi. Saudara, iblis membawa Yesus ke atas gunung. Jadi iblis punya kuasa yang besar. Dari padang gurun, Yesus membawa iblis. Yesus membawa Yesus ke padang gurun. Saya selalu katakan, di akhir zaman ini, Tuhan luaskan iblis punya kuasa lebih jauh lebih besar. Karena apa? Karena sudah tidak lama film selesai. Sudah tidak lama dunia ini kiamat. Di Cina, di Jepang, orang sudah banyak menikah dengan robot. Saudara, kalau saudara hanya anggap biasa-biasa, karena kiamat yang ada dua. Yang pertama universal, dan kiamat yang paling menakutkan sesungguhnya, kiamat mati. Nafas diambil Tuhan. Kalau nafas diambil Tuhan, engkau belum bertobat. Hati-hati, jangan engkau berharap, oh pasti saya Pak Pendeta masuk surga. Orang benar saja hampir-hampir tidak diselamatkan, apalagi yang hanya 1 bulan 1 kali ke gereja. Orang benar hampir-hampir tidak dapat diselamatkan, apalagi yang 1 tahun baru 1 kali ke gereja. Jangan engkau sombong seperti artis yang kontroversi. Dia berkata, oh saya tidak takut neraka. Rumahnya saja pasang AC. Bohong kamu artis. Neraka itu terbakar saja telunjukmu langsung teriak, aduh tangan saya terbakar. Apalagi kalau seluruh tubuhmu dibakar di surga. Apalagi kalau engkau disiksa di Hades. Ada 2 siksaan. Yang pertama, ketika engkau mati hari ini, engkau masuk di Hades. Dan setelah kiamat tiba, orang-orang yang mati di luar Tuhan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan ayat yang terakhir, ayat yang ke-10. Ayat 9 dulu. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Iblis tahu bahwa penyembahan adalah yang sangat utama. Penyembahan itu berbicara apa? Pergi ke gereja, suka berdoa. Iblis juga ternyata mau disembah. Iblis juga ini manisos sekali. Dia mau Tuhan yang sembah dia. Woi, sadar bro, lu hanya ciptaan Tuhan. Dan di akhir zaman ini ada banyak iblis menyamar seperti malaikat terang. Kadang-kala ada ibu yang pura-pura baik kepada suami, kepada bapak, ternyata dia pelakor. Sebaliknya, ada bapak yang pura-pura baik ketika ibu curhat, aduh pak, saya punya suami, dia sering pukul saya. Bahkan ada tokoh agama yang jatuh ke pelukan ibu ketika curhat. Karena pencoba ini pintar, dia punya hidup, dia sudah ribuan tahun, dia sudah lama. Adam dan Hawa saja jatuh, apatah lagi kita. Simpson, hamba Tuhan besar, kedua matanya dicungkil karena mata keranjang. Nah saudara, yang ayat yang ke-10. Dan yang ketiga kali Yesus berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dialah sajalah engkau berbakti. Berbakti, 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 soal utama. Haleluya. Tuhan memberkati rotimu dan airmu,
segala penyakit dilalukan. Saudara, berbakti itu soal utama. Yesus berkata, hanya kepada Dia engkau berbakti. Hanya kepada Yesus orang Kristen harus berbakti. Dan bagi siapa yang mau terima Yesus, Tuhan tidak peduli agama apapun engkau. Dan kalau di India Tuhan sudah lawat, di India tidak percaya Yesus, Tuhan bekerja. Di Pakistan tidak percaya Yesus, di Iran, di negara-negara Arab Tuhan sementara melawat di hari-hari ini. Dan doa kami Pondok Daud supaya pindah ke Jayapura, pindah ke Papua, pindah ke seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertekuk lutut, Yesus adalah penyelamat satu-satunya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.